Setelah diimunisasi anak aku tuh nangis-nangis terus, badannya panas, terus kalau dia nangis tuh kaki gitu diem, nggak mau di, biasanya kan kalau dia nangis tuh kakinya gini-gini, itu mah enggak. Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana pada sehat nih? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat, amin. Jumpa lagi sama aku Rizalian sama Dedek. Nah di sini aku mau cerita ataupun curhat dan gimana lah pendapat kalian masing-masing ini ya. Ini pendapat aku sendiri. Nah kemarin itu pas anak aku umuran 2 bulan pernah posyandu, harusnya kan suntik apa itu DPD ya, yang di tangan itu kata bidannya itu nggak ada. Terus umuran 2,5 bulan kita bawa lagi ke sana, katanya DPD-nya juga nggak ada, harus ke rumahnya. Nah ya, sedangkan ke rumahnya itu kan harus bayar. Kalau di posyandu kan katanya gratis gitu, cuma bayar 10.000. Kalau di sini tuh nggak ada yang gratis, bayar semua. Udah hal itu katanya yang ada aja dulu Bu, katanya gitu ya. Kan bertiga di sini tuh, apa itu yang imunisasi itu. Sampai di sana itu yang 2 itu sakit, jadi enggak, jadi anak akulah yang diimunisasi. Aku kira itu DPT 1 itu dia suntiknya itu cuma 1 pahanya, ternyata itu 2. Kalau kayak gitu aku nyesel banget. Tahu kalau 2 aku nggak mau ya posyandu anak aku disuntik gitu. Nah terpaksalah disuntik anak aku dua-duanya. Nah pulang posyanduan aku langsung kompres, kata teman-teman itu dikompres, dikasih bawang merah, ada yang ngasih tahu bawang putih, bekas suntiknya aku kasih semua. Terus aku tempelin yang buat dinginnya itu di sininya. 2 jam kemudian anakku udah merengek, dia pegang badannya udah mulai panas. Setengah jam kemudian bye, panas banget badannya itu, udah pegang aja sedikit pahanya nangis di ais. Salah aku simpen itu, dia tuh nangis, dia kejar itu ya, tapi kakinya itu nggak goyang sama sekali. Duh kataku ini nyesel aku itu posyanduan. Tapi ininya tergantung kita ya, ini aku nggak menghasut siapapun ataupun di video ini untuk tidak posyandu, itu hak kalian semua. Tapi di sini aku betul-betul kapok gitu untuk posyandu lagi anak aku untuk disuntik-suntik DPD 1, DPD 2, DPD 3. Pokoknya kesananya aku udah nggak akan aku suntik lagi anak aku. Karena betul-betul, karena sekarang itu banyak banget beredar kayak di TikTok ya. Karena aku itu sering banget nonton itu di TikTok. Kalau di Facebook itu nggak terlalu buka aku. Kalau di TikTok aku memang aktif banget lihat-lihat apa gitu. Banyak kasus setelah apa itu disuntik posyanduan itu, ada yang anaknya amit-amit gitu ya, yang langsung, ada yang kejang-kejang. Kemarin juga waktu aku berobat anak aku ini, katanya habis disuntik apa itu pahanya yang disuntik kedua, seharusnya tangan dulu karena nggak ada, karena anak aku udah 2,5 bulan, langsung pahanya yang 2. Katanya dia tuh anaknya sama kayak anak aku itu. Alhamdulillah dia itu ya pagi panas, malam paginya itu udah agak mending gitu ya, udah nggak terlalu panas. Terus kemarin pas aku berobatnya anak aku, video aku yang kemarin, ketemulah sama si Tete, umurnya juga anaknya 3 bulan kayak anak aku ini. Katanya kenapa Teh, kataku habis posyanduan Teh, habis disuntik di posyandu, katanya panasnya 3 hari dan sekarang itu hantem muntah-muntah. Aduh aku semakin takut gitu ya mau nyuntik lanjutan anak aku ini. Jadi aku nggak, apa itu, suami aku juga udah nggak boleh gitu. Di sini juga banyak banget anak-anak yang nggak mau di posyandu gitu, disuntik-suntik kayak gitu. Karena di TikTok juga banyak banget kasus-kasus, nggak tahu ya, kalau dulu itu anak aku yang pertama yang gadis itu selesai semua loh suntiknya itu. Nggak ada yang namanya ceritanya yang kejang-kejang, yang muntah-muntah, yang sampai amit-amitnya meninggoy gitu kan. Nah, itu sampai selesai gitu. Ya waktunya dia sakit ya tetap sakit lah, waktunya orang cacaran ya dia tetap cacaran. Anak aku ya enggak, kita enggak menjamin 100% apa itu, karena udah diimunisasi full anak kita itu sehat 100%, ya enggak lah. Itu juga anak aku sakit-sakitan aja, buktinya yang nomor 1. Jadi aku mutusin sama suami, si Dedek enggak diimunisasi lagi kayak gitu. Karena aku juga inget ya waktu, karena ada kan ya kasusnya keponakannya Ayu Ting Ting itu yang habis diimunisasi, terus beberapa hari atau beberapa itu ya aku kurang inget juga, terus dia panas mencret, terus dibawa ke dokter, katanya ini mah nggak apa-apa. Terus
selang beberapa hari langsung dia meninggal itu, innalillahi. Dari sana itu banyak banget di TikTok juga yang kayak gitu kadang-kadang ada yang kakinya bengkak, pahanya gitu. Aku lihat-lihat itu ya apa itu di TikTok tuh, jadi bikin aku makin takut gitu. Jadi ini mah tergantung kalian ya, aku di sini nggak menghasut. Kalau kalian mau posyandu ataupun imunisasi anak dari suntik tangannya sampai kaki sampai selesai sampai 9 bulan itu sih nggak apa-apa, kan aku juga anak yang pertama seperti itu sampai selesai. Tapi yang anak yang kedua ini ya betul-betul aku kapok banget dan trauma kemarin itu, karena cus itu sampai berdarahnya itu sampai banyak banget di celananya itu ya. Anak aku tuh ya Allah pokoknya, karena aku inget ini dari hamil anak ini sampai melahirkan itu betul-betul perjuangan aku tuh berat gitu ya, ujiannya juga. Jadi aku memutuskan nggak akan diimunisasi lagi. Cukup sekali aja kemarin DPD ya, DPD satunya itu terus 2 kali. Biasanya kan sekali ya, apa emang 2 kali langsung. Tapi yang tangannya itu belum, kata bidannya itu udah 2 kali posyanduan. Aku suruh ke rumahnya, sedangkan kan suami aku tuh kerja terus, kadang-kadang hari Minggu hujan ya, belum tangannya. Tapi yang ininya tuh apa itu udah gitu. Di sini juga ada yang udah 7 bulan belum juga disuntik ini nih, apa itu yang di tangan itu yang supaya penyakit cacar gitu. Jadi aku betul-betul trauma, nggak akan lagi gitu. Tapi buat ibu-ibu yang ya itulah, tapi pokoknya aku betul-betul trauma, nggak mau lagi gitu. Kasihan malam dia nggak tidur gitu, udah apa itu dikasih yang pendingin di sini gitu, gak dikasih obat lagi. Waktu itu kan mau beli obat apa gitu kan, anak baru umur 2,5 bulan, kita juga bingung begitu. Jadinya sudahlah gitu, insya Allah anaknya tetap sehat tuh. Dan 3 bulan 7 kilo. Kemarin pas posyanduan 2,5 bulan dia itu 7 kilo. Sekarang udah dia 3 bulan 5 hari, belum kita kilo lagi. Nanti posyanduan tuh biasanya tanggal apa itu tanggal 12, kalau enggak tanggal 17. Itu pas bulan Ramadan. Mungkin enggak sih, mungkin ya puasa ini aku enggak posyanduan karena bulan Ramadan juga. Pas suntik aku yang 3 bulan itu habis tanggal 25, jadi nanti kita langsung ke bidan suntik ulang KB dan langsung kita kilo aja si dedeknya. Pingin tahu aja sih kilonya berapa kilo gitu, jadi buat semangat aja karena dia ini apa itu nyusunya kuat banget. Jadi kita beli susu SGM yang 600 gram itu cuman sekarang itu, kalau kemarin itu 7 hari kuat, sekarang itu cuma 5 hari karena dia mungkin makin gede jadi nyusunya makin kuat gitu. Nanti kan kalau udah dikasih makan mungkin nanti 6 bulan mungkin juga udah agak berkurang nyusunya. Soalnya anak pertama aku dulu itu kalau dikasih endot itu muntah-muntah, nggak mau sama sekali. Jadi dia 100% itu ASI dari aku, anak aku yang perempuan. Mungkin karena dia perempuan jadi nggak terlalu nyusu mungkin ya, nggak kayak kalau cowok kan hampir setengah jam sekali nyusunya itu kan, apalagi kalau malam gitu. Tuh dia agak sehat tuh sekarang tuh, bobo udah dingin gitu. Mudah-mudahan sehat terus ya dek ya. Oke teman-teman, segitu aja ya dulu video aku. Ucapkan di sini sekalian selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi kalian berumat Islam dan yang melaksanakan. Semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan di sini aku keluarga dari Risa Rian Channel mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun vlog-vlog aku yang menyinggung ataupun ada yang tersinggung hatinya. Aku minta maaf lahir dan batin. Yuk bye bye, makasih buat kalian yang udah nonton, dan aku bilang terima kasih juga buat kalian yang selalu nonton video-video aku. Yang sudah subscribe dan yang belum silahkan di subscribe walaupun channel aku ya. Channel seperti itulah namanya juga ibu-ibu rumah tangga ya. Tuh bobo dianya.